Pembalap tim LCR Honda, Johan Zarco, menargetkan untuk kembali bersaing di ajang MotoGP pada seri GP San Marino di sirkuit Misano pada bulan September. Target ini menjadi penanda proses pemulihannya yang berjalan positif setelah mengalami cedera kaki cukup parah pada bulan Mei lalu. Zarco sempat mengalami kerusakan ligamen pada lutut kirinya akibat tertimpa motor Pecco Bagnaia saat kecelakaan di seri Barcelona, yang sebelumnya sempat menimbulkan keraguan mengenai kemampuannya untuk kembali membalap di musim ini. Awalnya, Zarco dijadwalkan menjalani operasi pemulihan ligamen lutut, namun tindakan medis tersebut sempat tertunda akibat luka bakar yang berisiko memicu infeksi. Pada akhirnya, perkembangan kondisi fisiknya menunjukkan kemajuan pesat sehingga prosedur operasi tidak lagi diperlukan saat ini, yang membuat proses rehabilitasinya berjalan lebih cepat dari perkiraan awal. Zarco telah secara bertahap melanjutkan aktivitas latihannya dan mulai kembali mengendarai motor setelah absen selama 3 bulan. Setelah menghabiskan masa pemulihan awal bersama keluarga di Provence dan kemudian pindah ke kediamannya di Andorra, ia mengonfirmasi bahwa kondisi fisiknya terus membaik, meskipun terkadang masih sedikit pincang saat berjalan. Kendati demikian, Zarco tetap bersikap hati-hati dalam menjalani masa pemulihan. Lututnya masih terasa sakit jika terkena benturan atau guncangan saat berada di atas motor, serta masih sering membengkak seusai melakukan aktivitas fisik berat. Selama belum menjalani tindakan operasi di masa mendatang, ia membatasi jenis olahraga tertentu dan lebih fokus pada latihan kebugaran di gimnasium serta latihan fisik terukur. Zarco menyadari bahwa kondisi fisiknya belum sepenuhnya memenuhi tuntutan berat balapan MotoGP. Ia mengelola proses pemulihannya dengan sangat hati-hati demi menghindari risiko cedera berulang. Johan Zarco kembali bersaing diharapkan menjadi langkah penting untuk meraih kembali poin di kejuaraan dunia setelah absen cukup lama. Pendekatan yang realistis serta kehati-hatian dari tim medis memberikan sinyal positif bagi proses pemulihannya. Zarco berfokus penuh untuk menyeimbangkan antara kesiapan fisik dan pemulihan cedera demi memastikan dirinya benar-benar siap saat kembali bersaing di lintasan. Pada GP Inggris di Silverstone, Martin tampil mengesankan dengan meraih posisi terdepan atau pole position saat kualifikasi. Lalu finish di posisi pertama dan kedua dalam 2 sesi balapan, yang sekaligus memperlebar keunggulannya di puncak klasemen menjadi 31 poin. Kendati demikian, Martin enggan terbuai dengan hasil tersebut. Ia mengungkapkan bahwa tekanan untuk selalu tampil di depan pada musim 2024 saat ia merebut gelar juara dunia sangat menguras energinya secara mental. Berbeda dari 2 tahun lalu ketika ia sangat terobsesi untuk selalu memimpin, kini Martin memilih untuk tidak terlalu memusingkan apakah ia berada di posisi pertama atau kedua. Ia lebih berfokus untuk terus meningkatkan kemampuan diri sebagai atlet. Pendekatan tersebut dinilainya memberikan ketenangan dengan posisi puncak klasemen sebagai bonus dari proses yang dijalaninya. Sebelum jeda musim panas, Martin sempat merasa pesimistis terkait peluang juaranya akibat rentetan hasil buruk. Namun penampilan kuat di Silverstone berhasil mengembalikan rasa percaya dirinya setelah ia menemukan kembali setelan motor yang sesuai dengan gaya berkendaranya. Kunci kebangkitan tersebut berasal dari keputusannya untuk kembali menggunakan arah setelan motor yang dibawanya saat meraih kemenangan dominan di GP Perancis pada bulan Mei. Dipadukan dengan paket aerodinamika baru yang hanya digunakannya di Silverstone, bagi Martin, hal terpenting melebihi raihan poin adalah kembalinya kecepatan murni yang ia miliki. Ia lebih memilih bertarung merebut kemenangan meskipun berisiko melakukan kesalahan, daripada harus finish di posisi ke-6 di setiap akhir pekan. Martin merasa lega karena telah memahami alasan dibalik kecepatannya di lintasan yang menjadi modal penting agar tim tidak kehilangan arah pada seri-seri berikutnya. Meskipun menyadari bahwa seri mendatang di Aragon akan menjadi tantangan berat mengingat lintasan tersebut sangat dikuasai oleh Marc Marquez, Martin tetap optimistis menghadapi sisa musim karena mayoritas sirkuit berikutnya sangat cocok dengan gaya berkendaranya.
Performa Marc Marquez yang kurang memuaskan pada GP Inggris di Silverstone mengungkap adanya kendala internal di dalam tim pabrikan Ducati. Pengamat pembalap Carlo Pernat membeberkan adanya ketegangan terkait penentuan setelan atau setup motor bagi pembalap asal Spanyol tersebut. Saat Alex Marquez mampu mengamankan posisi keempat, Marc Marquez justru terpuruk di urutan ketujuh setelah kesulitan menemukan keseimbangan motor yang tepat untuk karakter sirkuit Silverstone. Akhir pekan di Silverstone sebenarnya didominasi oleh Aprilia RSGP26 yang sangat unggul di tikungan-tikungan panjang dan cepat. Namun kegagalan Marc Marquez untuk bersaing di panggung podium tetap mengejutkan banyak pihak. Pol Espargaro menilai bahwa masalah utama Marquez berasal dari keausan ban belakang yang sangat parah pada sesi sprint maupun balapan utama akibat suhu lintasan yang tergolong hangat. Pernat menilai bahwa setelan motor yang digunakan Marquez merupakan yang terburuk di antara seluruh pembalap Ducati di Silverstone. Ia menjelaskan bahwa performa motor yang baik untuk 1 atau 2 putaran kualifikasi sangat berbeda dengan ketahanan motor saat harus menempuh banyak putaran dalam balapan sesungguhnya. Meskipun tidak menunjuk secara spesifik apakah kesalahan tersebut berasal dari sang pembalap, tim mekanik, atau teknisi Ducati, Pernat menegaskan bahwa setelan motor Marquez sangat menghambat lajunya. Penurunan performa Marquez terlihat jelas pada sesi sprint hari Sabtu, di mana catatan waktu putaran terakhirnya melambat hingga hampir 5 detik dibandingkan putaran awal, hingga ia terlempar ke posisi ke-9 dan hanya mengemas 1 poin. Meskipun kecepatannya membaik pada balapan utama hari Minggu, jaraknya dengan kelompok terdepan tetap terlampau jauh. Pernat memberikan perbandingan dengan Alex Marquez yang menggunakan setelan motor lebih baik, di mana Alex dinilainya berpeluang besar meraih podium andai tidak melakukan kesalahan di tikungan pertama. Selain itu, Fabio Di Giannantonio juga mencatatkan waktu putaran yang lebih cepat daripada Marc Marquez, yang makin menegaskan bahwa setelan motor sang juara dunia 8 kali itu adalah yang paling tidak kompetitif di antara armada Ducati. Mengenai pihak yang bertanggung jawab atas kegagalan tersebut, Marquez secara bijak memilih untuk menyalahkan dirinya sendiri ketimbang menyudutkan tim. Kendati demikian, permasalahan setelan motor di Silverstone ini menjadi sinyal penting bagi tim pabrikan Ducati untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh agar dapat memaksimalkan potensi Marquez pada seri-seri berikutnya.